Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Perkenalkan, sebelum kita mulai, saya kembali berkenalan. Walaupun tadi sudah berkenalan dengan Pak Chandra dan Madeline ya. Perkenalkan, saya Bu Novena Ulita dari Universitas Mercu Buana. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, saya kira tadi punya rules yang sama ya. Atau perlu saya sebutkan kembali ya? Oke, baik, saya sebutkan ya. Oke. Untuk saya sebutkan kembali bahwa diskusi panel kita ini saya harap dapat lebih interaktif ya. Jadi para peserta diharapkan partisipasi aktifnya tentunya. Jadi ini bukan seperti sidang tugas akhir ya, tapi seperti diskusi ya, diskusi. Jadi setiap kita di dalam ruangan ini boleh memberikan masukan, gagasan atau bacaan yang pernah, sehingga bisa masing-masing kita mendapatkan masukan dan insight yang akan membantu kita di sini tentunya. Kemudian jadi nanti akan setiap peserta akan dipersilakan untuk mempresentasikan ya, sifatnya secara sinkronus, artinya adalah langsung ya. Jadi kepada hari ini ada 3 presenter yang akan mempresentasikan. Jadi langsung nanti setelah presentasi pertama langsung peserta kedua dan ketiga. Jadi tidak ada space ya, jadi langsung saja memulai untuk presentasinya setelah dipersilahkan. Dan presentasi masing-masing adalah 7 menit, jadi kalau nanti 5 menit akan diberi tanda, mungkin Madeline bisa bantu saya untuk tanda ya, 5 menit ya, membantu saya karena agak kewalahan untuk melihat waktu untuk itu, jadi Madeline bisa bantu saya. Jadi akan ada tanda sehingga para peserta dapat segera mempercepat presentasinya sehingga tentu seluruh apa yang ada di dalam makalah dapat tersampaikan, harapan kami tentunya. Jadi bisa kita dapat semua apa yang mau dipresentasikan dalam makalahnya. Kemudian untuk itu jika ada pertanyaan silakan untuk dapat mencatat terlebih dahulu. Nah, nanti akan ketika sesi diskusi dibuka dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk dokumentasi kegiatan tentu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan direkam oleh panitia ya. Untuk itu mohon kita tetap menjaga ketertiban serta tentu partisipasi aktif dari seluruh peserta dari panel virtual ini. Baik, sebelum kita mulai, tadi saya berkenalan dulu, ternyata ada 2 dosen telah hadir ya, tadi dengan Pak Chandra, yang hari ini di sesi kedua dengan Pak Eston ya. Betul, Bu. Pak Eston juga dari UPH ya? Iya, betul, Bu. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, baik. Saya akan membacakan peserta panel 10 sekaligus kehadiran. Yang pertama akan ada Kimberly Mulia Trisna Jaya. Mohon maaf kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Geraldine Karnadi, Jessin Sulyang, dan Brian. Oh, ini Pak pembimbingnya ya. Dengan judul makalah Perancangan Identitas Visual dan Desain Kemasan Produk Makanan Studi Kasus Kreatif. Yang kedua adalah Kelvin Lutan, ya, bimbingannya Pak Chandra Joko dengan judul makalah Perancangan Ulang Identitas Visual PT Max Air Indosuria. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ini D, memang D atau sambungan nama ya? Ini saya juga bingung di D ya? D ya? T gitu ya? THE, T gitu ya? Marga ada teh. Oh, cukup singkat, mohon maaf. Jadi saya kira ini sambungan dari Jemima. Oke, T sama Jemima Deka hadir ya? Nah, ini juga bimbingan Pak Chandra Joko dengan judul makalah perancangan. Mana orangnya? Nggak ada ya? Nggak hadir ya? Mana cariin dulu deh Pak orangnya. Oh, belum ya? Nggak ada, ya, belum. Nanti Madeline bantu saya sambil ini ya. Sesat ya, nyasar kemana. Oke, baik. Dengan judul Perancangan Ulang Identitas Visual Taman Wisata Tur Edukasi Studi Kasus Secret Garden Village. Oke. Bagaimana? Apa sudah lengkap, Madeline? Kita bisa mulai atau menunggu yang T tadi? Mulai dulu aja, Bu. Nanti kalau udah datang. Menyusul. Bisa ya? Oke. Baik. Baik. Saya persilahkan mulai untuk Kimberly dengan tim untuk mempresentasikan di awal. Silakan.
Sudah muncul belum ya? Udah, cuman harus di full screen lebih baik. Ya. Kalau bisa di full screen. Udah selesai? Oke. Saya mulai ya. Oke, selamat siang. Saya Jessin dan bersama dengan Kimberly dan juga Geraldine, kami akan membawakan presentasi mengenai perancangan identitas visual dan juga desain kemasan untuk brand roti tempe yaitu Briotic. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Briotic. Briotic adalah produk roti yang menggunakan tempe sebagai sumber probiotik dan protein yang tinggi, yang bagus untuk kesehatan pencernaan. Next. Target market Briotic mencakup orang tua yang memiliki anak dan anak-anak berumur 6-12 tahun. Maka itu kami ingin menunjukkan beberapa karakteristik untuk logo dan packaging, yaitu seperti fun, playful, healthy, dan interaktif. Kami juga ingin menunjukkan lifestyle yang sehat pada konsumer dan juga ingin menunjukkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Briotic yang bersifat natural. Untuk alternatif yang pertama, keyword yang kita ambil itu berdasarkan dari kata energetic. Next. Ide yang kita ambil adalah dari roti itu sendiri. Roti menunjukkan bentuk yang fluffy, energetik, dan juga friendly. Next. Ini adalah logo yang diaplikasikan ke background yang berbeda. Next. Briotic memiliki 3 rasa, yaitu rasa original, rasa keju, dan juga rasa ube. Dan selain itu, kami juga memberikan window pada setiap packaging agar pembeli bisa melihat produk roti itu sendiri. Ini adalah yang rasa keju. Ini yang rasa ube. Pada alternatif yang kedua, keyword yang ingin kita tonjolkan adalah healthy. Next. Ide yang kita dapatkan adalah dari tanaman-tanaman yang menunjukkan sisi kesehatannya Briotic. Next. Pada huruf B tersebut menggambarkan gandum, yang merupakan salah satu bahan dasar dari produk Briotic. Next. Ini adalah logo yang diaplikasikan ke dua background yang berbeda. Next. Untuk packaging, kami ingin menunjukkan manfaat yang didapatkan dari mengonsumsi Briotic, yaitu untuk melancarkan pencernaan. Maka kita memberi ilustrasi khusus dengan ilustrasi anak-anak yang seperti sedang bermain perosotan. Next. Ini yang rasa keju. Ini rasa ube. Pada alternatif yang ketiga ini ingin lebih menonjolkan aspek dari fun dan childish pada logo dan packaging. Next. Ini adalah beberapa referensi untuk logo alternatif ketiga ini. Next. Pada alternatif ini menggunakan bentuk roti supaya dapat terlihat dengan jelas bahwa ini adalah produk roti. Next. Dan bentuk yang berliku-liku dan padat ingin menyerupai sifat sistem pencernaan dan penulisan yang tidak rata dan warna yang cerah untuk menunjukkan aspek dari fun. Ini adalah mockup dari packaging alternatif ketiga. Di belakangnya ada ilustrasi yang berbeda-beda untuk setiap varian rasa, dan juga ada maskot untuk setiap varian rasa, supaya dapat lebih menarik dan interaktif untuk anak-anak. Juga ada window di depannya supaya dapat melihat produk rotinya. Ini adalah packaging varian rasa keju, dan ini adalah packaging varian rasa ube. Oke, kemudian yang terakhir adalah perbandingan dari ketiga alternatif logo Briotic ini. Dan kemarin tuh kami juga sudah sempat membagikan kuesioner untuk mencari tahu opini perancangan desain Briotic, desain logo Briotic, dan juga desain kemasannya. Nah, ini hasilnya. Jadi yang alternatif pertama ini mendapatkan 9 suara. Alternatif pertama ini yang menggunakan kata kunci energetik. Kemudian alternatif kedua mendapatkan 23 suara. Alternatif kedua ini yang menggunakan kata kunci healthy. Dan yang terakhir, alternatif ketiga yang menggunakan kata kunci fun mendapatkan 4 suara. Setelah kami bahas lebih lanjut lagi, dan dengan bantuan kuesioner ini, kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan logo alternatif yang pertama, karena alternatif yang pertama ini
yang paling sesuai dengan target audiens kami. Kemudian, kami menggunakan identitas visual dari alternatif yang kedua, karena identitas visual alternatif kedua ini yang paling kuat dibandingkan yang lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih, Jessin. Silakan langsung ke presentasi berikutnya. Sudah terlihat belum ya, Bu? Udah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Oke. Selamat siang, Ibu dosen dan serta mahasiswa dan mahasiswi yang ada dalam acara Komadi Cafe. Perkenalkan, saya Kelvin Lutan dari UPH, jurusan Desain Grafis, ingin mempresentasikan mengenai perancangan ulang identitas visual PT Maxi Air Indosuria. Identitas diri merupakan salah satu bentuk yang dapat mengekspresikan tentang siapa pemahaman diri mereka. Banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan suatu citra dan makna tertentu, baik individu atau organisasi, agar dapat dirasakan dan dipahami oleh orang lain. Merek juga dapat dikategorikan sebagai identitas dari perancangan visual untuk suatu produk ataupun jasa. Seperti yang kita ketahui, dengan kemajuan zaman sekarang ini, persaingan dalam dunia bisnis untuk membuatnya lebih bagus dan menarik, itu lebih berpotensi untuk menjual suatu brand. PT Maxi Air Indosuria itu merupakan salah satu penyedia jasa kontraktor. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Januari 2007 dengan visi dan misi berkomitmen untuk mengedepankan dedikasi terhadap klien, berpikir positif, dan berkomitmen untuk tampil dengan sikap kerja yang profesional. Produk yang ditawarkan oleh PT Maxi Air Indosuria berupa engineering, heating and ventilation air conditioning, building automation system, mechanical, electrical, dan electronic installation. Untuk struktur perusahaan PT Maxi Air Indosuria memiliki satu direktur utama dan beberapa departemen lainnya. PT Maxi Air Indosuria juga memiliki beberapa item dasar sebagai sebuah perusahaan, seperti kartu nama, profil perusahaan, kop surat, stempel kerja, website, serta ada beberapa kendaraan operasional berupa minivan, pickup, truk, dan peralatan untuk melakukan installation. Salah satu layanan yang paling diminati itu yaitu heating and ventilation air conditioning, yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan serta menyaring udara dari luar agar dapat memberikan kualitas udara yang baik. Seperti kondisi saat ini, probabilitas COVID-19 juga dapat menyebar melalui udara. Itu juga memungkinkan orang untuk terinfeksi terhadap virus COVID tersebut. Contohnya seperti fasilitas yang sering kita gunakan sehari-hari, pabrik, kantor, atau rumah sekalipun, itu harus memiliki ventilasi yang baik, sehingga sirkulasi udara dapat berganti dan memperkecil persentase dari penyebaran virus COVID tersebut. Jadinya, PT Maxi Air Indosuria memberikan layanan penyedia jasa konstruksi yang menjadi salah satu kebutuhan banyak orang saat ini. Terus, logo mengidentifikasikan sebuah wajah bisnis yang paling sederhana dengan menggunakan tanda dan bentuk. Logo juga memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, seperti memberikan kejelasan tentang perusahaan, membantu agar mudah diingat, berbeda dari kompetitor, serta memiliki tingkat penyesuaian yang baik. Ini merupakan logo dari PT Maxi Air Indosuria. Masih terlihat kurang dapat mewakili citra visual perusahaan dan kurangnya informasi yang diberikan oleh logo itu sendiri. Logo yang dimiliki PT Maxi Air Indosuria hanya berupa logogram saja, yang dimana digambarkan seperti huruf S saling berjajar untuk melambangkan udara, serta pemilihan warna dari warna merah ke biru yang ingin menggambarkan suhu dari panas ke dingin. Selain logo, hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan adalah company profile, yang dimana dapat memberikan penggambaran dari sebuah perusahaan kepada klien. Company profile juga dibuat dengan detail dan jelas untuk menggambarkan wajah dari bisnis tersebut. Company profile PT Maxi Air terlihat belum mengimplementasikan identitas secara baik. Seperti yang kita bisa lihat, warna merah pada logo saling tumpang tindih, sehingga membuat logo tidak terlihat dengan cukup baik. Terus ada juga penggunaan tipografi yang tidak konsisten ditemukan, di mana satu menggunakan sans serif dan satu lagi menggunakan serif, padahal itu berupa merek yang sama. Dari sini juga bisa menunjukkan bahwa tipografik sistemnya belum diterapkan dengan baik. Terus selain tipografi, ada juga permasalahan pada susunan layout, yang masih terdapat pengelompokan yang belum baik, penempatannya, di mana satu item berkaitan satu sama lain harusnya dikelompokkan berdekatan,
Hal ini itu membantu untuk mengatur informasi, mengurangi kekacauan, serta memberi struktur yang jelas bagi pembacanya. Lalu ada juga penggunaan elemen grafis yang tidak berhubungan dengan identitas yang dibangun, namun diimplementasikan ke dalam company profile tersebut. Terus ada juga kartu nama merupakan salah satu pengaplikasian dari sebuah identitas visual, di mana menjadi elemen penting yang harus dimiliki sebagai suatu perusahaan. Permasalahan yang terlihat pada kartu nama, seperti keseimbangan yang belum tercapai pada layout, hierarki yang masih menjadi masalah karena penuh dengan berbagai macam elemen dan tidak memiliki fokus poin utama. Terus metodologi perancangan. Pada tahap metode desain yang saya lakukan ini, tahapan tersebut diimplementasikan dari buku Alina Wheeler yang berjudul Designing Brand Identity. Terus proses yang saya lakukan itu mind mapping. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, terdapat beberapa kata kunci yang dikembangkan melalui mind mapping. Dari data tersebut dikerucutkan agar dapat menghasilkan penggambaran yang sesuai dengan karakter perusahaan tersebut. Ada 2 kata kunci yang saya dapat dari mind mapping, yaitu pertama pristine, di mana kata tersebut dapat mewakili udara yang bersih dan sehat. Lalu satunya lagi dynamic, yang di mana kata tersebut diambil dari karakteristik udara yang tidak kaku dan lebih fleksibel. Berikut merupakan penggambaran mood board yang akan diterapkan dalam proses perancangan. Terus ini untuk penggunaan warna perancangan ulang, yaitu turunan warna biru dan hijau. Kenapa biru? Karena biru saya ingin menggambarkan profesional yang ingin dibangun dalam merek dari perusahaan tersebut. Terus warna hijau juga ingin menggambarkan fresh atau healthy. Dari keturunan kedua warna tersebut akan dikombinasikan agar terciptanya warna yang harmonis. Terus untuk pemilihan tipografi itu sendiri, saya ingin menggunakan jenis sans serif, yang dimana karakter setiap type-nya itu memiliki bentuk sedikit rounded, sehingga tidak terlihat kaku dan lebih terlihat fleksibel. Akan tetapi tetap memiliki keterbacaan yang baik. Terus ini merupakan penggambaran proses perancangan ulang identitas visual, dan tahapan ini masih dalam proses yang akan dikembangkan lebih lanjut. Terus untuk kesimpulannya, identitas yang dibangun oleh sebuah perusahaan itu dapat digambarkan berupa identitas visual. Perancangan ulang identitas visual PT Maxiara Indosuria ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, analisa permasalahan, hingga solusi visual yang sesuai dengan prinsip desain. Terdapat beberapa masalah dalam logo dan pengaplikasiannya, seperti informasi pada logo yang terbatas, ketidakkonsistenannya dalam penerapan ke beberapa item yang sebenarnya cukup penting bagi sebuah perusahaan. Terus dalam penelitian ini ditemukan kata kunci yang dapat mewakili citra visual untuk membantu proses perancangan hingga tahap akhir. Hal tersebut masih dalam proses dan akan saya kembangkan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kelvin, udah kelihatan ya tanda jempol-jempolnya. Baik, presentasinya luar biasa. Silakan kepada T ya tadi, T dan J5 untuk langsung mempresentasikan sebelum kita diskusi. Saya izin share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, baik. Selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Saya Jemima akan mempresentasikan mengenai tugas akhir yang sedang saya kerjakan saat ini, yaitu sebuah perancangan ulang identitas visual dengan studi kasus Secret Garden Village. Saya akan mulai dengan latar belakang dari entitasnya terlebih dahulu. Secret Garden Village ini merupakan sebuah tempat wisata dengan konsep tur edukasi yang menerapkan sistem ekowisata pertama di Indonesia. SGV ini berdiri pada tanggal 1 Mei 2016, jadi 4 tahun yang lalu. Nah, pendirinya sendiri memang sudah ingin mendirikan sebuah tempat wisata yang berbeda dan unik yang mampu menjadi destinasi wisata yang menonjolkan kekayaan alam Indonesia. Nah, Secret Garden Village ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan mengenai alam dan budaya, sehingga mereka mengusung visi dan misi yang kuat dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan kekayaan alam dan budaya negeri. Kemudian ini adalah daya tarik utama dari Secret Garden Village, yaitu tur edukasi Oma Herboris, yaitu pengunjung bisa melihat dan berkeliling melihat proses pengembangan produk kecantikan Herboris. Mungkin banyak yang tahu ya produk ini. Kemudian tempat wisata ini juga disertai dengan 5 fasilitas atau atraksi lainnya.
Nah, Secret Garden Village ini berhasil masuk dalam daftar TripAdvisor sebagai Traveler's Choice 2020. Oleh sebab itu, hal ini mampu membuktikan bahwa sebenarnya Secret Garden Village ini merupakan tempat wisata edukasi yang diakui dan diminati baik oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Nah, setelah diamati, memang sebenarnya Secret Garden Village ini memiliki konsep wisata yang berbeda, atau dalam artian itu unik, serta kuat. Nah, namun untuk mencerminkan dan mempertahankan nilai-nilai brand tersebut, dibutuhkan identitas visual brand yang kuat juga. Oleh karena itu, isu ini akan diangkat sebagai tema dalam tugas akhir saya. Kemudian, berbicara mengenai identitas visual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini ditulis oleh Robin Landa, yaitu a good visual identity itu harus mudah dikenali, mudah diingat, memiliki perbedaan, timeless, dan fleksibel. Nah, kemudian apa sih elemen-elemen yang ada di dalam a good visual identity itu? Yang pertama pasti adalah logo, karena logo adalah penanda dan pengenal. Nah, kemudian logo itu tidak hanya menjadi sebuah label saja, namun juga menyampaikan pesan, citra, dan kualitas brand tersebut. Kemudian ada 3 elemen lainnya yang juga sangat penting, yaitu warna, tipografi, dan bentuk. Hal ini mengekspresikan kepribadian dan mampu membangkitkan emosi audiensnya pasti, dan bukan berdasarkan oleh selera desainernya, tapi juga harus memperhatikan identitas dari brand tersebut. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan itu harus memiliki pembeda di antaranya. Nah, jika suatu perusahaan itu nggak memiliki pembeda, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut itu tidak memiliki wajah atau tidak memiliki identitas. Nah, kemudian perancangan ini ada 5 fase yang akan saya lakukan. Saya simpulkan saja, mungkin dari yang fase pertama itu saya melakukan riset, yang kedua saya masuk dalam desain brief dan mulai mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah strategi visual, di mana saya baru mencapai tahap ini, dan untuk kedua fase berikutnya akan dilakukan pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kemudian masuk dalam identifikasi masalah visual, yaitu yang pertama adalah logo dari Secret Garden Village itu sendiri. Melalui hasil wawancara yang sudah saya lakukan itu, secara keseluruhan sebenarnya konsep desain Secret Garden Village ini berusaha untuk memvisualisasikan alam dengan pendekatan desain yang modern. Oleh karena itu, ada masalah yang saya temukan di mana elemen warna dan typeface yang diterapkan pada logo ini sebenarnya kurang mampu merepresentasikan brand tersebut. Karena hal itu, menurut cara pandang ilmu psikologi warna yang erat dengan alam itu sebenarnya kan warna hijau atau warna coklat, bukan warna emas yang sering digunakan sebagai simbol prestis atau kemewahan. Kemudian pemilihan typeface pun juga terlihat klasik dan tradisional karena menggunakan typeface serif. Nah, kemudian permasalahan lain pada logo adalah text village yang sebenarnya ini seperti diperkecil gitu, padahal merupakan satu kesatuan logo. Nah, kemudian masih dalam masalah logo, dapat dilihat bahwa logo ini sebenarnya yang diaplikasikan pada media sosial tampak tidak konsisten. Hal ini dikarenakan tidak ada sistem atau acuan ukuran serta letak dan pewarnaan yang jelas pada logo maupun latar. Kemudian, kalau kita melihat secara keseluruhan, warnanya juga tampak seperti all over the place gitu, tidak memiliki keselarasan dan tidak memiliki arahan kemana identitas visual dari Secret Garden Village ini ingin diraih. Kemudian ada masalah juga pada koherensi tipografi, di mana penggunaan typeface itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat dilihat secara keseluruhan itu identitas visualnya kurang memiliki kesatuan. Kemudian masalah koherensi bentuk juga sama, kita dapat melihat dari penyusunan logo, kemudian ilustrasi atau ikon, itu semua tampak berbeda-beda. Jika elemen bentuk dalam identitas visualnya saja berbeda-beda, maka kita dapat mudah mempersepsikan bahwa elemen tersebut adalah milik brand yang berbeda. Nah, kemudian masuk dalam tahapan strategi visual. Yang pertama yang saya lakukan adalah mind mapping, yaitu untuk menentukan kata kunci yang paling tepat untuk arahan visual saya.
Kemudian saat saya sudah menemukan kata kunci yaitu natural dan elegan, saya membuat sebuah visual mood board yang berisi ambience atau suasana yang ada di Secret Garden Village. Kemudian saya membaginya ke dalam sub keyword agar lebih mempermudah untuk mempersempit keyword saya. Kemudian saya membuat visual mood board, arahan-arahan visual dan warna yang ingin saya capai. Kemudian saya membuat matriks sederhana untuk melihat kemungkinan-kemungkinan warna atau bentuk yang akan saya raih dalam eksplorasi selanjutnya. Kemudian saya juga melakukan sketsa kasar atau rough sketch. Kemudian saya juga memilih beberapa typeface dan membuat dari sketsa kasar yang sudah saya buat, saya memilih beberapa yang... lagi, udah lewat 7, ayo selesaikan. Oke. Iya, ini udah selesai. Jadi ini adalah alternatif sementara logonya. Nanti akan saya revisi di kemudiannya. Terima kasih. Baik, mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf saya harus memotong ya. Baik, telah tersampaikan ya 3 presentasi dari 3 panel hari ini ya. Baik, ada 2 hal yang berbeda di sini. Yang pertama tadi Kimberly adalah membranding sebuah produk, yaitu produk Briotik, sebuah produk makanan dari tempe ya. Kemudian ada rebranding, yaitu perancangan ulang. Yang satu adalah perancangan ulang dari sebuah corporate, yang satu adalah perancangan ulang dari sebuah tempat wisata ya. Nah, saya buka untuk diskusi panel kita hari ini, panel ke-10. Mari saya persilahkan untuk para peserta dahulu sebaiknya. Ya Pak Chandra dan Pak Eston. Kita buka dulu untuk para peserta. Baik, silakan. Pak Eston dulu. Pak Eston ya. lebih tepat peserta banget deh. Kalau saya kan masih pembimbing saya. Pak Eston ini peserta ini. Oh iya, oke, baik. Pak Eston peserta ya. Oke. Baik. Ya deh. Baik, dengan hormat silakan Pak Eston. Ya, terima kasih Pak Joko, Bu Novena. Ya, jadi saya lihat 3 panel sini presentasinya cukup bagus ya. Sangat komplit gitu ya. Cuman mungkin tiga-tiganya sebenarnya bicara tentang identitas, Bu. Ya, citra, identitas, image gitu. Nah, yang pertama mungkin kelompoknya Kimberly ya, kalau nggak salah. Ya, Kimberly. Itu ada tentang tentang packaging ya. Jadi dari brandnya sendiri, kemudian ilustrasi di packagingnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sampaikan sesuatu yang komplit ya, apa itu brandingnya apa tadi namanya? Briotik ya. Briotik ya. Nah, Briotik ya. Kita nggak bisa juga tampilin semua di packaging gitu loh. Ya. Jadi ada tahap-tahap, misalnya ada packaging, ada promosi ya gitu. Ya. Sebenarnya cuma intinya satu kalau di packaging. Eye catching nggak itu kalau misalnya dia ditaruh di rak gitu. Kalau di supermarket di display gitu. Nah, saya lihat agak brandnya itu Briotiknya sama ilustrasi packagingnya itu balapan gitu loh. Ya. Karena kalau packaging itu yang utama harus brandnya dulu. Brand, karena banyak brand nanti di etalase gitu ya, di supermarket gitu ya. Nah, kita kalau ke supermarket tuh kita lihat yang coba aja ke chip ya, yang kayak Cita atau produk yang luar itu mereka brandnya itu besar-besar. Di situ itu yang paling penting kalau di packaging ya. Jarak 2 meter itu harus kelihatan. Gitu. Jarak 2 meter itu harus kelihatan. 1,5 meter lah kelihatan gitu. Harus langsung
ketangkep mata. Nah, tadi kalau dia lihat ada tiga pilihan desain itu kan, ada dari angket tadi kan mereka pilih nomor 1 gitu. Justru saya nomor 3. Nomor 3 lebih solid, ya. Nomor 3 lebih solid itu brandnya. Kalau nomor 2 sama nomor 1 sama nomor 2 itu kerningnya masih perlu diatur lagi, gitu ya. Jarak hurufnya, terus ketebalan hurufnya juga saya lihat nggak sama. Gitu. Itu yang untuk panelis nomor 1. Nah, kalau yang panelis nomor 2 yang tadi apa namanya? PT Maxiar, Pak. Kenapa? PT Maxiar, Pak. PT Ya. Nah, itu. Ya. Sebenarnya pendekatannya sudah betul ya. Skema warnanya juga pakai analogus ya. Warna yang berdekatan. Jadi, saya pikir kalau misalnya untuk identitas company seperti itu yang dijaga cuman formalnya gitu. Serius, kokoh. Nggak usah terlalu banyak menceritakan. Memang logo itu kan nggak bisa menceritakan banyak. Ya, cuman just identify, no explain gitu. Kalau kita mau explain ya kita promosi. Ya kan? Jadi sebenarnya dia punya logo yang lama itu sebenarnya filosofinya sudah benar. Gitu. Karakter perusahaannya sudah ada di situ gitu. Nah, itu yang kalau kita bicara identitas logo perusahaan kan apa yang mau diinginkan oleh si owner kan gitu. Ya kan? Nah, macam logo Garuda. Logo Garuda itu namanya Garuda gitu. Jelas ada burung Garuda, bukan burung merpati kan gitu kan. Bukan burung kutilang. Garuda jelas apa visualnya itu Garuda. Terus kenapa warna Tosca hijau di situ? Nah, itu kan archipelago konsepnya. Dia mewakili kepulauan, warna dari kepulauan, kalau dari atas warna dan lautan Indonesia umumnya warnanya itu gitu. Cukup sampai situ. Nah, kemudian yang ketiga Jemima ya. Jemima itu Iya, Pak. ada 2 pendekatan ya. Elegan dan natural. Gitu ya. Nah, saya rada bingung nih. Nanti naturalnya yang seperti apa, elegannya seperti apa gitu. Elegan yang seperti apa gitu. Nah, itu harus jelas. Karena kalau lihat tempatnya bukan seperti resort-resort yang di Labuan, kayak misalnya contoh di Labuan Bajo atau di Pulau Sumba sekarang kan semalam bisa 30 juta gitu. Itu kan orang ke situ kan siapapun bisa kan ke tempat itu. Kan tadi edukasi itu kan. Jadi mungkin diambil dari sisi geografisnya aja udah cukup natural gitu, bahwa menandakan tempat itu gitu. Nah, mungkin kalau kita mau bicara identitas, tadi kelompok yang pertama Kimberly katanya berdasarkan angket kan gitu loh. Mungkin kalau kita bicara identitas, kita jangan lihat apa yang dikatakan orang luar gitu. Jadi contohnya masa kita mau pergi keluar rumah pakai baju nanya tetangga gitu kan. Saya mau keluar rumah nih, mau ke mall, saya harus pakai baju warna apa ya? Warna merah, warna hijau kan nggak mungkin. Kita keluar dengan identitas yang ada pada diri kita gitu. Nah, itu yang paling penting kalau kita mau ngangkat identity gitu. Ya, nanti untuk visualisasinya mungkin perlu penyempurnaan. Mungkin kira-kira itu, Bu. Baik, terima kasih masukan dari Pak Eston ya. Jadi ada tentang bagaimana ilustrasi pada kemasan itu perlu pertimbangan khusus ya, sehingga peletakan dari elemen-elemen visual, mungkin saya menekankan di sini elemen visual tidak semuanya terkesan seperti malah membuat etalase tersendiri ya Pak ya, penuh sendiri dia. Sementara dia nanti akan dipajang juga di etalase, ini menarik juga. Jadi ada berbeda fungsi branding ketika berada di pada kemasan. Kemudian ketika perusahaan ada identitas yang perlu diketahui adalah formal ya, sifat formal, sehingga visi misi perusahaan menjadi faktor utama ketika kita menentukan identitas visual. Dan tadi masukan untuk yang terakhir ya, untuk dalam penentuan elegan natural, tadi Pak Eston menyampaikan bahwa harus dispesifikkan dan mungkin direlasikan dengan keunggulan tempat wisata. Mungkin bisa seperti itu ya Pak Eston ya. Direlasikan dengan tempat wisatanya. Keunggulannya di mana gitu. Oke, menarik sekali. Baik, saya persilakan kepada peserta. Silakan untuk menanggapi Kevin, Kimberly, dan Teh.
Silakan. Boleh saling menanggapi ya, jadi jangan pembelaan juga. Kayak kita diskusi aja gitu. Karena oh Kelvin bisa dapat apa dari apa temanya teh, mungkin dari boleh ya. Tapi tidak. Interaktif aja Bu, interaktif. Nah, saya sepakat. Silakan. Ya kalau saya sih dari yang presentasi pertama ya Bu, sebenarnya cukup menarik sih untuk packaging dibungkus dengan yang tema yang bisa lebih cenderung fun ya, lebih explore, yang lebih dinamis, lebih bermain dengan pola-polanya. Ya, yang tadi saya lihat sih untuk perancangan ulangnya sudah cukup baik sih Bu, kalau menurut saya. Tapi ya memang masih perlu disesuaikan dengan masukan-masukan yang sudah diberikan. Seperti contohnya Pak Eston tadi sudah memberikan masukan juga. Ya, memang ada benarnya begitu di etalase dipajang, memang terkadang suka tricky juga produk. Terkadang terlalu ramai salah, terlalu sedikit juga salah. Nah, tapi cukup menarik sih Bu kasus-kasus yang seperti itu. Kalau saya sih masukannya seperti itu Bu. Iya, terima kasih Kevin. Tadi Pak Esa sempat menekankan bahkan ada pengaruh jarak ya. Kalau saya menambahkan ada pengaruh waktu. Saya pernah baca salah satu jurnal, itu ternyata hanya 3 detik konsumen dapat. Jadi kita hanya punya waktu 3 detik untuk menggoda tanda kutip konsumen untuk tertarik dengan produk yang kita desain. Jadi menarik ya Pak Esan dan Pak Chandra ya. Tadi Pak Esan menekankan pada jarak, bahwa kita harus 2 meter, itu bagaimana cara kita untuk mendesain. Dan saya pernah baca bahwa malah waktu juga mempengaruhi untuk kita dapat menstimulus sebuah objek yang ada di etalase toko gitu. Oke, terima kasih Kevin masukannya. Mungkin silakan yang lain, silakan saya buka. Mungkin saya bisa nambahin Bu. Boleh Teh, silakan. Pertama, makasih Pak Eston buat masukannya, nanti saya akan perbaiki lagi. Terus mungkin sebenarnya sama sih kayak Pak Eston sama Kak Kelvin juga udah sebutin, kayak identitas visual itu emang kadang tricky juga gitu. Jadi kayak apa ya, industri desain grafis sama sinematografi itu beda, atau animasi. Karena kalau animasi sama sinematografi itu kita bisa nikmatin karya dan mengenal cerita gitu kan, ada durasinya. Tapi kalau kita misalnya untuk poster, iklan atau packaging, itu semua benar kata Kak Novena tadi, cuman berapa detik kita harus udah bisa nangkep maksudnya itu apa gitu. Nah, jadi itu yang saya sering tekenin juga kalau lagi kayak membuat karya atau eksplorasi apa, itu yang paling saya ingat. Jadi kayak memang industri ini sangat-sangat kreatif dan tapi juga harus bijak gitu dalam eksplorasinya sendiri. Betul. Gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Teh. Yeah. Pak Joko kayaknya tadi nggak sabar Pak Joko. Pak Chandra Joko kayak udah nggak sabar Pak. Ayo dengan hormat kami berterima kasih. Oke, kan saya nggak akan mengomentari untuk Kelvin sama Jebima karena ini mereka saya bimbing ya. Nanti aja ya, kita nanti di sono baru kita ini yang rembuk lah ya. Ini saya akan mengkritisi yang kelompoknya Kimberly, Geraldine, dan siapa? Yesin. Yeah. Packaging, ini mungkin ada 2 hal yang saya tiba-tiba teringat, mungkin perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah masalah higienis, karena ini makanan, ya, roti. Ya. Dan roti itu expirednya cepat sekali. Ya. Paling bertahan 3-5 hari gitu ya. Nah, masalah expired, saya salah satu yang penggemar roti ya. Saya paling sering hampir tiap hari makan roti ya. Kalau saya beli roti, ya, saya lihat expired date dulu pertama. Itu pun kadang-kadang nggak begitu meyakinkan ya. Dan saya akan lihat dalamnya. Wah, ini bersih nggak ya? Udah campuran belum ya? Saya akan melihat semuanya. Oke, bersih nih. Terus pegang-pegang, empuk nih. Ya. Nah, jadi apa istilahnya nih? Kita juga si konsumen juga ikut merasakan ya empuknya rotinya bagaimana ya, kemudian rotinya bagaimana bersih dan sebagainya. Nah, kalau desainnya yang dari
Kimberly dan teman-teman itu kan berupa box. Ya. Berupa box tentunya akan menghilangkan apa sih namanya? Apa istilahnya? Apa sih namanya? Keaslian gitu. Iya, kesempatan si konsumen untuk melihat ini roti ini sebenarnya masih segar atau enggak sih? Ya, tekan jamur. Jamur nggak, dipencet empuk atau enggak gitu, karena itu berupa box. Gimana mau dipencet gitu ya kan? Nah, itu yang pertama. Ya, terus jendelanya, window dari packaging itu kecil sekali, hanya untuk melihat sebagian, ya mungkin juga paling di situ paling 10% dari keseluruhan roti itu. Jadi itu akan membuat orang jadi berkurang mereka untuk daya beli, bukan daya beli, kepeminatan mereka akan beli produk itu ya. Aduh, ini jamurnya nggak kelihatan, ini cuma segini doang ya. Nah, itu bisa mengurangi gitu ya. Nah, terus yang berikutnya itu apa ya tadi ya, sebelum lupa lagi. Itu kan. Ya, jadi kalian mesti merancang packaging yang kelihatannya produk ke dalamnya itu bersih, ya. Produk kelihatan bersih dan orang bisa merasakan tadi empuknya itu. Nah, bagaimana? Berarti si bahannya, materi yang dipakai itu seperti apa sih? Ya. Yang kedua adalah berhubungan dengan eco-friendly. Ya. Saya lihat di banyak toko-toko bakery gitu ya, rata-rata rotinya itu hanya diplastikin begitu aja ya. Saya nggak tahu apakah mereka ada pikirkan sisi eco-friendly-nya. Kalau kalian kan pakai box ya, kotak gitu. Setelah orang itu kan roti kan bukan pemakaiannya, jangka waktunya pendek sekali ya. Orang sampai rumah ya paling juga sampai 3 hari, 4 hari, habis itu kotak udah habis ya, kotaknya dibuang gitu. Nah, sisi eco-friendly-nya di mana? Itu bukannya malah menambah menumpuknya sampah-sampah gitu ya. Apakah kalian pikirkan apa sih istilahnya apa? Sustainable-nya dari si packaging itu. Ya. Apakah kotaknya bisa dimanfaatkan untuk apa lagi? Ya kan? Nah, itu perlu dipikirkan juga. Ya, jadi selain yang Pak Eston katakan visualnya, ya harus ada pembeda, harus ada diferensiasi dengan yang lain ketika dipajang. Tapi kalau saya lihat dari sisi itu juga, eco-friendly-nya perlu diperhatikan juga. Ya, apalagi saat sekarang ini orang sangat kritis ya dengan hal-hal lingkungan seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya melihat kalau apa yang dibahas oleh Kimberly sebenarnya ini agak lebih berat dari yang keduanya ya, karena menurut saya memang saya sepakat juga buat para peserta sekalian semuanya. Saya sepakat bahwa untuk desain kemasan ini udah tersendiri lagi khusus gitu loh untuk menggagasnya gitu. Jadi kalau yang Kelvin mungkin itu lebih fokus identity gitu ya. Tapi kalau Kimberly itu identity dan desain kemasan, sehingga ini ada menjadi lebih gemuk kalau untuk Kimberly. Jadi kewalahan menurut saya gitu. Saya sepakat sih, karena perlu banyak studi khusus terkait dengan studi kemasan. Memang banyak hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih masukannya. Mungkin untuk kita bahas ke jurnal lagi, paper berikutnya kali ya, ke papernya Kelvin atau Teh, mungkin ada yang mau menanggapi, silakan kita mulai bahas. Ya, kelompoknya Kimberly nih mesti kasih komen. Kimberly silakan. Iya, terima kasih Pak Eston, Pak Chandra, dan Kakak atas masukannya. Aduh, saya nggak enak kalau yang lain dipanggil Bapak, saya dipanggil Kakak. Mohon maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak, Bu. Masalah kita juga mau dipanggil Kakak, Bu. Bukannya. Iya, Nggak apa-apa, saya dipanggil Opa juga nggak apa-apa, Bu. Rambut udah putih, Bu. Padahal saya sendiri nyikunyiin ya Pak. Udah putih juga, cuman panggil Kakak. Jadi
Jadi solusinya Pak, silakan. Ya, silakan Kimberly. Iya, untuk tadi yang Pak Chandra komen ya, yang tentang kenapa pakai box ya, kalau nggak salah ya. Ya. Kita tuh kan kerja sama-sama pihak food tech-nya UPH kan. Jadi dia tuh kayak sebagai kliennya gitu. Kita tuh setuju untuk pakai box, tepatnya duplex box, karena itu tuh lebih gampang di breakdown, itu lebih eco-friendly sebetulnya daripada diurai plastik. Ya, jadi kita tentunya pakai box, dan juga alasan lainnya tuh supaya menahan bentuk rotinya itu biar kalau ketiban masih lebih aman daripada plastik gitu. Terus kalau masalah window-nya sih, emang sih akhirnya kita perbaiki, tapi window-nya tetap kecil sih sebetulnya, jadi emang nggak bisa dilihat semuanya gitu kan, soalnya kan masih ada desainnya kan, kalau box kan bukan transparan. Konstruksinya ya konstruksinya juga ya. Jadi kita kayak ada yang di-compromise gitu lah, karena kita mau mempertahankan pakai material box-nya itu. Terus mungkin saya mau tanya sedikit tadi menyangkut duplex ya. Menyangkut duplex, karton duplex. Itu nanti menurut kalian ya, kalian udah desain begitu kan, dan dicetak di atas karton duplex itu, apakah ada ditambahkan mungkin di laminating atau apa? Oh iya, ada di dalamnya untuk menjaga kebersihannya itu kan. Kita kan juga itu dia. Kalau di laminating berarti nggak bisa material. Ya, berarti nggak bisa ini dong, nggak bisa apa sih namanya? Daur ulang. Nggak bisa bukan daur ulang, maksudnya apa sih? Terurai. Nggak bisa terurai. Nah itu hati-hati kalau pakai plastik ya. Ya sih, tapi kayak menurut kami itu lebih meringankan setidaknya daripada seluruhnya plastik gitu sih. Jadi kita kayak perlu jalan tengah juga kan, soalnya mikirin higienisnya juga, bukan cuman pentingin eco-friendly-nya itu. Ya, perlu kajian ekonomis kali ya Pak Chandra. Nah, dari sisi cost justru pakai karton duplex lebih besar biayanya. Ya, saya sepakat. Dibanding pakai plastik ya. Memang karena mereka konsentrasinya ke ilustrasinya itu, saya lihat. Iya. Karena ke ilustrasinya maka fokusnya ke situ ya. Media yang paling bisa kan di karton itu. Iya. Tapi ya itu sebenarnya bisa kalau mau diantisipasi, mungkin tidak harus full satu kotak itu satu body itu semua adalah kotak, mungkin bisa diatur setengahnya adalah mungkin untuk alas ya, untuk alas boleh pakai karton, di atasnya bisa pakai plastik atau gimana lah gitu ya, diatur sehingga rupa, jadi nggak perlu semuanya juga. Terima kasih masukannya Pak. Ya. Memang berat Kimberly, tapi saya apresiasi kamu kerja 2 kali. Luar biasa ya. Kita fokus mungkin ke papernya Kevin nih dan papernya T ya, supaya dapat masukan yang lebih banyak juga harapannya. Kalau saya sih tadi menanggapi papernya yang Kelvin dan T itu ada hal yang perlu dicari terkait keunggulan dari corporate yang ingin diredesign gitu loh. Jadi seperti apa si corporate ini ingin dipersepsikan oleh si target. Misalnya tadi tempat wisata, elegan natural gitu ya. Apakah itu dia ingin dikenal sebagai tempat wisata yang seperti apa? Misalnya kan, saya tuh seneng banget ke Nusa Penida, itu gila keren banget gitu misalnya kan. Nah itu ada sesuatu yang kita sampai itu nggak ada di tempat wisata lain. Nah kira-kira tadi kalau lihat gambaran-gambaran visual yang diberikan sepertinya itu lebih familiar apa konsepnya ya. Mungkin itu tema-tema itu mungkin lebih digali lagi sehingga elegan, tadi saya sepakat ya Pak Eston, jadi elegan dan natural itu dapat lebih jelas, lebih jelas. Sehingga lebih terasa sama target konsumen yang memang ditargetkan gitu. Mungkin silakan untuk yang lain pendapat saya. Jemima. Iya, sebenarnya dalam proses cari keyword itu emang kelompok kami, kelompok visual identity sama Pak Chandra juga itu sempat kayak
sulit gitu mencari keyword yang pas karena memang keyword itu kan harus nggak boleh general gitu ya. Tapi dan kita memang udah sama-sama kayak ya udah ini kita cari keyword dulu, arahan visualnya kita mau bergeraknya kemana, larinya kemana. Nanti seiring berjalannya waktu kita sempitin lagi nih, kita narrowin lagi gitu dalam prosesnya sendiri gitu. Jadi mungkin dalam kesempatan selanjutnya waktu tugas akhir ini dilanjutkan gitu bisa lebih narrow lagi sih. Menurut saya juga saya memang harus cari yang lebih spesifik lagi gitu. Maaf Terima sebelum kasih saya lupa. masukannya. Iya. Saya kasih saran kayaknya perlu wawancara pengalaman survei ya apa namanya wisatawan yang pernah datang itu akan dapat banget itu nanti dia punya kesan apa, apakah tempat yang romantis atau ini bagi saya tempat yang sangat hening sehingga saya suka. Nah itu nanti akan menjadi bahan dan pertimbangan. Itu mungkin saran dari saya untuk mempermudah untuk menemukan keyword tadi. Mungkin silakan yang lain boleh. Iya, mungkin Pasti, gini. Kak, masukannya. Ya mungkin seperti kata Bu Novena tadi, ketertarikan si pengunjung terhadap tempat itu tuh apa sih sebenarnya? Nah mungkin perlu didatain juga ya. Jadi dari situ kan bisa ketahuan keunggulannya apa sih sebenarnya. Ya. Iya Pak. Oke, silakan Pak Iston. Ya tadi Pak Iston mau bicara tadi. Iya. Lupa ya apa ya? Sorry, dipotong yang dulu. ini seru ya Pak Joko ya. Ya memang apa namanya ya tadi kan sudah masuk ke tripod tempatnya itu? Secret Garden Village. Bukan, udah masuk kayak ke Traveloka gitu kan? Oh iya, TripAdvisor ya. Nah, itu kan pasti ada tadi Bu Novena bilang ada komen-komen di situ. Saya juga baca review. tuh, Pak. Nah, itu juga penting. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kan kayak ini kan tempat-tempat kayak orang, kenapa orang ke Walt Disney? Ya. Nah, itu kan, kenapa orang ke Universal Studio? Ya kan? Nah, apa yang dia mau lihat di sana? Apa yang dia mau rasakan di sana? Ya kan? Pengalaman apa yang mau dia dapat? Misalnya orang ke Jatim Park, misalnya, ya kan gitu. Oh, saya juga pengen ke Jatim Park. Kenapa? Pengen lihat suasananya, pengen ngerasain tuh ada apanya di situ. Oh, ada udaranya bagus. Nah, itu kan ada value-value dari tempat tersebut, gitu kan, yang bisa menjadi identitas, gitu. Iya, benar Pak. Bisa menjadi identitas. Ya. Jadi ketika dia tampil dengan namanya itu orang sudah tahu gitu. Nah, tampilannya itu bisa pakai dengan tapi tadi kan kamu pendekatannya tipografi sama simbol kan, simbol kayak ornamen gitu kan ya. Iya, nah, Pak. itu yang mesti perlu dikaji lagi gitu. Apakah seperti itu? Apakah tipografinya seperti itu? Ya kan? Apakah menggunakan simbol itu? Kayak kalau label wine, anggur, itu kan selalu ada gambar kebun anggurnya. Nah, kenapa selalu kebanyakan kebun anggurnya? Karena produksinya penting itu di mana? Ya, penting anggur itu supaya orang yang lihat tuh betul, benar-benar nih dari kebun anggur. Gitu. Sampai sekarang ini ada bercandaan Bu di Instagram nih, ada bercandaan nih. Jual madu asli. Yang jual bibirnya bonyok tuh bekas untuk sama tawon kan. Nah, itu baru benar-benar asli itu katanya. Yang penjualnya aja bibirnya bengkak untuk tawon gitu kan. Jadi identity itu memang kayak Garuda Indonesia itu kan waktu dibikin itu kan heboh tuh Bu. Wah, saya waktu kuliah tuh ya. Itu tahun sama Pak Jok, saya kan sama Pak Chandra satu angkatan. Jadi dosen kita pun protes. Kan yang bikin Lender tuh Bu, Lender Associate tuh, yang kantornya di atas kapal kan, di atas kapal pesiar. Dia keliling Indonesia tuh pakai kapal.
Nah, orang Indonesia kan mikirnya cuma satu. Kalau Indonesia ya merah sama putih. Gitu kan. Jadi logo Garuda yang dulu merah, orange itu udah seperti apa, nggak bakalan boleh diganti lah. Gitu. Nggak taunya ada pendekatan lain sama liner. Ya, kalau kita naik pesawat dari atas, nah warna laut dan pulau tuh ada di Garuda. Nah, itu kan di seluruh dari Sabang sampai Merauke ada. Gitu. Yeah. Nah, itu kan istilahnya identitas daripada geografisnya gitu. Maksudnya kalau tempat-tempat begini kan penting itu geografisnya yang perlu kita gali juga. Iya. Ya. Dan mungkin kalau saya kritik sedikit, tipografinya jangan seperti itu. Itu formal banget itu. Oke, Pak. Iya, serif kan? Waduh, Iya. formal sekali itu, ya, nggak gitu cocok gitu. Iya. Itu mungkin kalau untuk Kelvin, nah itu dia kan perlu perusahaan yang established, established, kokoh, percaya kan, begitu kan, kuat gitunya, dia harus image itu kuat. Nah, jadi harus tampil seperti itu dia. Iya. Begitu. Ya, sebenarnya tiga panelis ini cukup bagus, Bu. Iya. Cukup bagus mereka ya pendapat. Ya, kalau saya bisa kasih nilai ya mungkin 85 sampai 90, Bu, itu nilainya. Iya, sepakat. Ya. Nah, demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eston. Ya, tadi juga dengan Kelvin juga ya hampir sama bahwa keunggulan itu menjadi utama yang kita harus tahu. Karena ini persoalan rebranding memang testimoni atau pendapat pengunjung atau konsumen menjadi utama perlu diperhatikan ya ketika ini rebranding, sehingga itu menjadi motivasi melakukan rebranding itu jelas. Baik, sepertinya dari tadi Mbak Madeline itu udah kode-kode saya ya kayaknya. Iya, iya. Baik, ya. Baik, terima kasih. Sepertinya diskusi panel kita luar biasa hari ini ya. Sesi kedua luar biasa ya Pak Chandra. Kita sangat bersemangat. Tadi kita pertama agak loyo ya. Ini partisipannya aktif sekali. Jadi saya juga terima kasih Pak Eston juga sudah mewarnai. Sama-sama, Bu. Kayak sidang akhir jadinya. Iya. Bapak, jadi banyak hal yang bisa kita dapat dan kita simpulkan pada hari ini ya di ruang panel ini, bahwa ternyata dalam melakukan perancangan ilustrasi pada kemasan perlu pertimbangan ya, pertimbangan yang banyak. Ada dari tadi jarak mempengaruhi ya, kemudian waktu juga, dan ada juga studi material yang perlu diperhatikan, persoalan. Betul, kompleks. Ya, kompleks sekali, dan ini perlu kita sebagai seorang desainer memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, termasuk juga fungsi-fungsi praktis yang ada di dalam kemasan. Kemudian ketika kita berbicara tentang persoalan identitas, sangat kita perlukan untuk pertimbangan tentang visi misi dari sebuah perusahaan ya. Kemudian harapan dan persepsi dari si konsumen terhadap perusahaan kita, termasuk tadi juga terkait dengan tempat wisata. Kita harus melakukan studi tentang bagaimana pengalaman dari pengunjung terhadap tempat wisata yang hendak kita lakukan rebranding. Kira-kira itu kesimpulan yang kita dapat dari diskusi panel yang luar biasa hari ini. Mantap, baik, saya mantap. Saya terima kasih dan apresiasi luar biasa buat kepada Pak Chandra juga dan Pak Eston telah mewarnai diskusi panel hari ini. Dan buat Kak Kelvin, Kimberly, saya dan juga tadi ada siapa lagi? Satu lagi saya lupa. Jemima. Iya, Geraldine ya, tidak kesebut Angela. Ya, terima kasih telah hadir ya. Angela kok bukan yang tadi ya, Angela. Hadir lagi kembali di sini ya. Oh, peserta kenapa nggak ngomong Angela? Wah, gila, melihat saya. Sorry. Hilang Angelanya. Angela, baik, terima kasih. Dan juga Madeline, terima kasih sudah membantu saya menjadi technical assistant ya hari ini, luar biasa. Tentu saya sebagai moderator tentu banyak kekurangan ya. Saya mohon maaf dan saya harap juga dan kita semua berharap dengan adanya event Koma ini tentu mempersatukan kita dari antar kampus, memperkuat kita dalam mengkaji. Dan kalau tadi kita ini ya Pak Chandra, bahwa desainer itu bukan hanya seorang perancang tapi juga ilmuwan, karena dia suka juga melakukan proses studi
dan analisis dan juga uji coba gitu, labor ya sebenarnya, jadi juga ilmuwan. Jadi kita sepakat. Jadi kita sama-sama nanti ke depannya setelah ini bisa memberikan kontribusi kepada perkembangan dunia desain komunikasi visual di Indonesia tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Eston. Terima kasih semua ya. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak Joko. Ya Bu Novena. Ya terima kasih. Liftnya lift room ya Pak, jangan lift ini ya, lift breakout room. Breakout aja. Ya. Ya, supaya kita kembali ke yang pertama. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you. Oh, ini terganggu nih.